Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan pertama di tahun 2021. Mari kita bersama-sama perbaiki hidup kita dan mari kita mencoba kembali melihat sesuatu dari kacamata yang lebih positif. Mari kita bangun diri kita dalam keadaan di mana kita melewati tahun lalu sebagai tahun yang berat dan mungkin akan berlanjut sampai dengan tahun ini. Tapi setidaknya hadirin rahimakumullah, mari tetapkan dalam diri kita rasa optimis. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun kita rasakan hari ini dan mungkin hari-hari ke depan yang cukup berat. Tapi satu hal yang diajarkan oleh agama kita,
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Berpikirlah secara positif. Dalam bahasa agama sering kita dengar istilah husnudzon. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita berhusnudzon kepada diri kita masing-masing, kepada saudara-saudara kita, lingkungan kita, agar yang kita hadapi bisa selalu kita maknai sebagai hikmah yang akan membawa kebaikan bagi kita. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap doa kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapapun berat apapun yang kita minta harus selalu diawali dengan hamdalah. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun beratnya apa yang kita pikul ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diawali dengan hamdalah. Bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tetap kita bangun persepsi kita yang lebih positif, bahwa betapapun berat ujian kita, sesungguhnya ada yang jauh lebih berat daripada ujian yang kita terima. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita belajar dari kisah Nabi Yakub dan keluarganya, yang kemudian kita bisa baca dalam Al-Quran surat Yusuf. Kisah panjang yang menceritakan kehidupan keluarga besar Nabi Yakub dengan ke-12 putranya. Salah satu putranya diangkat sebagai Nabiullah, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kita ingat dari mimpi Raja Mesir yang ketika itu mendapati bahwa Nabi Yusuf itu sebagai seorang pemuda yang dapat menerka, membaca mimpi sang raja. Dari mimpi raja bisa digambarkan bahwa 7 tahun masa panen yang akan datang lalu diikuti dengan 7 tahun masa paceklik. Kita mungkin bangsa Indonesia belum pernah mengalami bertahun-tahun masa paceklik, mungkin hanya beberapa bulan saja. Tapi kadangkala kita mengeluhnya begitu panjang ketika hujan tidak juga turun. Ini di masa Nabi Yusuf alaihissalam 7 tahun tanpa ada turun hujan, masa paceklik. Masa panjang paceklik itulah yang kemudian keluarga Nabi Yakub mengutus putra-putranya untuk minta bantuan logistik, bantuan gandum dari Raja Mesir ketika itu, dan ternyata kemudian yang menjadi menteri ketika itu adalah saudara dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihis salam yang diangkat sebagai bendaharawan negeri ketika itu. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Yakub menyuruh putra-putranya untuk minta bantuan logistik ke Mesir itu, ada ungkapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-87 surat Yusuf. Pernyataan dan ungkapan Nabiullah Yakub kepada putra-putranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari Yusuf dan saudaranya,
Wala tai'asu mir rauhillah, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum kafir. Hadirin rahimakumullah, Nabi Yakub yang ketika itu telah menjadi buta karena telah lama kehilangan putra tercintanya Nabi Yusuf alaihissalam, menangis setiap hari sampai kemudian matanya buta, paceklik yang berkepanjangan dari negerinya untuk mencari bahan makanan begitu jauh, tetapi tetap saja Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan, tidak boleh kalian semua anak-anakku berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir. Hadirin rahimakumullah, sedikit dari kisah Nabiullah Yakub dan putra-putranya Nabi Yusuf alaihissalam dan kakak-kakak serta Bunyamin adiknya. Kita bisa mengambil sebuah pengajaran kepada kita bahwa betapapun berat ujian dan musibah yang kita hadapi, tetaplah kita sebagai manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah, hari ini musibah demi musibah memang masih terus silih berganti, di mana jika kita dengarkan kabar berita meninggalnya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengaruh, yang muda maupun yang sudah sepuh, banyak sekali di antara mereka yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sekali lagi kita hanya berpangku tangan, apalagi kemudian kita merasa bahwa hidup kita ini hancur lebur, tidak ada harapan masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama bangun dalam diri kita husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah pasti akan ada masanya, di mana musibah itu akan segera berlalu. Sebagaimana musibah-musibah itu juga sudah berlaku hampir kepada setiap umat manusia, dimanapun dan kapanpun berada, musibah itu akan selalu ada. Tetapi yakinlah bahwa insya Allah setelah musibah ini berlalu, kita akan menjelang masa baru, di mana insya Allah kita akan hidup lebih baik lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, 2 hari yang lalu kita ditinggalkan oleh salah satu ulama kita, Syekh Ali Jabir, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti ulama-ulama yang lain yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan digantikan berikutnya oleh generasi-generasi yang soleh, yang alim, yang dapat mengajarkan kebaikan kepada kita, termasuk dalam musibah yang kita lalui ini, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan musibah ini sebagai pendorong kita untuk beramal ibadah lebih banyak lagi. Mari kita bersama dalam keluarga kita, karena kita lebih sering hari ini berkumpul dengan keluarga kita. Mudah-mudahan waktu yang lebih banyak kita berkumpul dengan keluarga kita menjadikan kita semakin lebih rindu dengan keluarga kita, sehingga kita berupaya untuk membangun keluarga kita dengan lebih baik lagi, agar kita semuanya, baik diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, serta masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini dapat keluar dari situasi musibah ini dengan keadaan yang lebih optimis lagi. Insya Allah dengan kita memperbanyak amal ibadah, kita jauhi maksiat, durhaka, dan dosa kita, termasuk dosa-dosa kita yang seringkali mencibir perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita.
Kita jauhi hoax yang seringkali tetap muncul di media sosial, yang setiap hari ada saja berita-berita palsu yang disebarkan. Satu dengan yang lain tetap saja di musibah yang tetap ada ini kok tega-teganya kita saling menyalahkan, menfitnah saudara-saudara kita yang lain. Apa tidak ada pekerjaan lain sehingga mereka maunya dalam situasi ini tetap saja menyebarkan berita-berita bohong, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mungkin keadaan kita yang seharusnya di masa musibah ini menjadikan kita saling lebih merasa bersaudara di antara saudara-saudara kita yang ada ini, dengan dipersaudarakannya kita dengan persaudaraan Islamiyah ini seharusnya semakin mendekatkan kita satu dengan yang lain. Jangan sampai ada dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita tebarkan, sehingga mungkin itulah yang membuat musibah ini makin lama ada di tengah kita, karena kita belum sadar juga bahwa sesungguhnya musibah ini seharusnya mendekatkan kita taqarrub ilallah azza wa jalla dan memperbanyak amal soleh di antara saudara-saudara kita sesama umat manusia yang hari-hari ini menghadapi musibah yang sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع أن الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.